Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Ervari Haryono, NIM 20190101039. Yang terhormat dosen pembimbing 1 Ibu Dr. Hanuring Ayu SHMH dan dosen pembimbing 2 Ibu Nurmadewi SHMH. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemberian Tempat untuk Perjudian, Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 108 garis miring perkara pidana biasa garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam penulisan hukum ini, penulis memiliki 3 pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Dalam pembahasan pertama, pendahuluan, terdapat latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian. Pada latar belakang masalah, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan adat istiadat yang beraneka ragam dan memiliki satu sistem hukum, yaitu civil law, dengan salah satu produk hukumnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Namun dapat diketahui bersama bahwa belum lama ini telah dilakukan pengesahan Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang ini dikenal dengan KUHP final. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas KUHP final pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022. Dalam KUHP final yang beredar, berdasarkan pasal 624 KUHP final berbunyi, undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Dalam KUHP dan KUHP final, banyak dilakukan perubahan pasal, termasuk salah satunya pasal perjudian. Dalam kehidupan bermasyarakat, perjudian adalah suatu bentuk dari masalah sosial atau pelanggaran aturan yang berlaku dalam masyarakat. Di dalam Ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Pada zaman modern sekarang ini, pemanfaat teknologi informasi sangat beragam oleh para penggunanya. Berbagai macam fasilitas yang tersedia menjadi alternatif bagi manusia untuk memperoleh berbagai kemudahan dengan cepat. Perjudian adalah sebuah permainan dengan menggunakan taruhan sebagai keuntungan dan biasanya bersifat untung-untungan. Perkembangan zaman ini, perjudian dapat ditemukan dalam jejaring sosial yang mudah diakses oleh siapa saja melalui website maupun aplikasi. Sebagai pengguna internet aktif, penulis menjumpai beberapa aktivitas yang sering muncul pada laman internet dalam bentuk iklan atau lebih dikenal dengan promosi. Salah satu kegiatan yang penulis jumpai adalah promosi negatif untuk permainan judi online. Permainan judi online tersebut tersedia dalam bentuk aplikasi dan website, di mana kedua hal tersebut sangat mudah untuk diakses oleh beragam kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Tentunya banyak sekali penyebab mengapa seseorang melakukan perjudian. Salah satu faktor penyebab maraknya perjudian dalam masyarakat dikarenakan masalah kekurangan ekonomi dan rendahnya pengetahuan akan hukum mengenai kasus perjudian. Keadaan inilah yang mendorong penulis melakukan penelitian dengan membahas dan menganalisa dalam penulisan hukum ini. Penulis melakukan penelitian secara yuridis normatif berdasarkan data kepustakaan. Berdasarkan uraian atas pemikiran tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.
Yang pertama, bagaimana perbandingan KUHP dengan KUHP final mengenai pasal perjudian. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 108 garis miring perkara pidana biasa garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Surakarta. Kemudian dalam manfaat penelitian terdapat dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat teoritis, yang kedua adalah manfaat praktis. Pada manfaat teoritis, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pengetahuan mengenai hukum pidana dalam kasus perjudian berdasarkan KUHP dan KUHP final. Kemudian dalam manfaat praktis, penulis berharap dapat memberi wawasan pidana perjudian melalui analisis yuridis normatif berdasarkan KUHP dan KUHP final. Kemudian, masyarakat lebih memahami dampak negatif dan sanksi dari tindak pidana perjudian. Kemudian, penulis berharap dapat meningkatkan analisa pola pikir penulis yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Berdasarkan manfaat tersebut, dalam tujuan penelitian ini penulis dapat mengetahui perbandingan hukum pidana dengan hukum pidana final mengenai pasal tindak pidana perjudian. Kemudian untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 108 garis miring perkara pidana biasa garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Surakarta. Kemudian dalam pembahasan yang kedua adalah landasan teori. Yang pertama, pengertian tindak pidana. Tindak pidana atau strafbaarfeit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, atau perbuatan yang dipidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sesuai dengan asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Kemudian yang kedua adalah tujuan hukum pidana dan jenis-jenis tindak pidana. Menurut Andi Hamzah, tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk melindungi masyarakat, melindungi kepentingan-kepentingan perseorangan dan atau hak-hak asasi manusia, dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara. Adapun jenis-jenis dari tindak pidana ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah kejahatan dan pelanggaran. Yang kedua adalah kesengajaan dan kealpaan. Yang ketiga adalah perbuatan yang melanggar undang-undang. Yang keempat adalah delik formil atau menitik beratkan pada perbuatan. Yang kelima adalah delik tunggal yang hanya dilakukan sekali dalam perbuatan. Kemudian yang keenam adalah delik biasa atau penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan. Kemudian yang ketiga adalah pelaku tindak pidana. Yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Kemudian yang keempat adalah unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut KUHP. Perjudian diatur dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP.
yang terdapat unsur kejahatan dalam pemenuhan unsur perjudian. Dalam pasal 303 ayat 1 KUHP telah disebutkan tindak pidananya dan terdapat dua kejahatan dalam perjudian, yaitu memberikan atau mengajukan kesempatan untuk berjudi sebagai mata pencaharian dan ikut serta dalam mengoperasikan usaha berjudi atau perjudian. Permainan dalam perjudian dapat diartikan di mana pihak yang terlibat dapat bermain atau berpartisipasi secara aktif dengan memasang atau memberi taruhan akan hasil permainan tersebut. Sedangkan pertaruhan adalah menentukan suatu hadiah atau perkiraan atas permainan yang telah ditentukan. Permainan ketangkasan tidak dapat dikategorikan sebagai perjudian apabila pelaku tersebut tidak ikut serta dalam melakukan pertaruhan dalam permainan ketangkasan tersebut. Perbuatan yang dimaksudkan ikut serta dalam permainan perjudian adalah apabila melakukan perbuatan yang pertama memfasilitasi persediaan keuangan untuk usaha perjudian, yang kedua ikut serta mengelola organisasi yang melakukan usaha perjudian, dan kemudian yang ketiga adalah ikut membina dalam usaha perjudian agar tidak matinya pasaran perjudian sehingga dapat terus berputar ritme dari perjudian tersebut. Kemudian yang kelima adalah unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut KUHP final. Perjudian diatur dalam pasal 426 dan 427 KUHP final. Dalam pasal 426 ayat 1 KUHP final berbunyi dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6. Dalam pasal 426 ayat 1 KUHP final yang dimaksud denda kategori 6 adalah nominal denda yang telah ditetapkan oleh KUHP final dalam pasal 79 ayat 1 yang terletak dalam huruf F kategori 6, yaitu dengan nominal 2 miliar rupiah. Sehingga pelaku tindak pidana perjudian menurut KUHP final dapat dipenjara paling lama 9 tahun penjara atau denda paling tinggi sejumlah 2 miliar rupiah. Kemudian yang keenam adalah perjudian yang diizinkan menurut undang-undang. Terdapat banyak penafsiran mengenai perjudian yang diizinkan yang diatur dalam pasal KUHP lama maupun KUHP baru, sehingga tidak sedikit dapat menimbulkan kesalahpahaman. Dalam hal ini, penulis menafsirkan perjudian yang diizinkan adalah perjudian yang dalam pelaksanaannya mengandung unsur adat atau hukum adat secara turun-temurun yang telah diwariskan dari nenek moyang sebagai unsur budaya yang harus dilestarikan penerusannya sebagai budaya. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Maka atas dasar undang-undang ini, pemerintah daerah dapat memberikan dan menerbitkan izin perjudian kepada masyarakat adat di daerahnya, mengingat bahwa pemerintahan daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri daerah otonominya. Selain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur daerahnya sendiri, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 juga mengakui adanya pemerintahan daerah dalam pasal 18, khususnya pasal 18B ayat 2 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian yang ketiga dalam pembahasan ini adalah metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini terdapat 4 metode. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
Metode dari jenis penelitian yuridis normatif adalah dengan menganalisa kasus dan penyelesaiannya dengan prosedur undang-undang dan melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sumber data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Final, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan register perkara nomor 108 Perkara Pidana Biasa /2022 Pengadilan Negeri Surakarta atas putusan dakwaan melakukan tindak pidana memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi. Kemudian yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Pada penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan data-data melalui metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan penelusuran atas referensi hukum yang terdapat di dalam buku-buku teks, jurnal, artikel, dan pandangan tokoh ahli hukum. Kemudian yang keempat adalah metode analisis data. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dengan mengamati data yang diperoleh dan menghubungkan tiap data dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian. Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan baik lisan maupun penulisan. Kritik dan saran yang membangun akan penulis terima sebagai bahan koreksi diri. Demikian kurang dan lebihnya, penulis ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.